Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam akan melaksanakan tugas supervisi akademik coaching dengan modul 2.3 pelaksanaan coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, nama saya Zedri Formen SAG MPD, guru SMK N1 Lubuk Basung. Saya Denny Ferdian Saputra dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Dan saya Niko Purwanto dari SMA Negeri 1 Ampe Nagari, Kabupaten Agam. Selamat menikmati tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Zed. Bagaimana kabar Pak Zed hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Didi. Alhamdulillah, iya. Pak Zed, tadi saya dengar Pak Zed akan melakukan coaching nih sama Pak Niko. Iya benar sekali Ya, Pak Didi. betul. Ya, kalau saya belum melakukan coaching, saya sebagai observer di sini melakukan pra-observasi terhadap Pak Zed sebagai bahan pembekalan Pak Zed nanti melakukan coaching. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Zed. Boleh saya bertanya sama Pak Zed? Boleh, silakan Boleh. Pak Dini. Ya, langkah awal dalam kegiatan kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari kegiatan coaching nanti. Nanti pada saat Pak Z melakukan coaching dengan Pak Niko, saya juga akan melakukan penilaian dan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan saat ini. Terus apakah semuanya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya. Terus yang kedua itu bagaimana Pak Z memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Ya. Selanjutnya bagaimana nanti Pak Niko sebagai coaching merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Z lakukan. Iya. Tapi tidak terlepas dari prinsip coaching yang diantaranya itu kemitraan, Ya. terus akseleratif dan memaksimalkan potensi. Ya. Begitu ya Pak Z ya. Iya, iya Pak Dini. Saya mau tanya dulu sebelumnya sama Pak Z, sebelum Pak Z melakukan coaching dengan Pak Niko, kompetensi apa yang ingin Pak Z kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Pak Dini, ya memang benar bahwasanya nanti saya akan melakukan coaching bersama Bapak Niko. Ya. Jadi kompetensi yang saya kembangkan nanti adalah yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Niko. Oke, baik Bapak. Jadi dari ketiga yang Bapak sampaikan tadi, itu yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Jadi yang akan saya kembangkan secara spesifik Pak Dini itu adalah pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Niko. Oh begitu ya Bapak. Ya. Kemudian Bapak, pertanyaan saya yang selanjutnya untuk Bapak, indikator mana yang diinginkan untuk dikembangkan oleh Bapak Z dalam melakukan coaching? Jadi terhadap Bapak Niko nanti, indikator yang saya kembangkan itu adalah untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Niko, sehingga dia mendapatkan langkah-langkah yang terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. Oh begitu ya. Oke, kalau begitu Pak Z silakan melakukan coaching dengan Pak Nikonya. Untuk kegiatan pra-observasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Sambil Pak Z nanti melakukan kegiatan coaching, saya akan coba untuk mengamati dan memberikan penilaian kepada Pak Z. Oke Pak Z. Ya baik, terima kasih Pak Dini. Pak Z, kita Ya. ketemu lagi habis ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Niko sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Z. Ya Pak Niko, ya sepertinya hari ini Pak Niko ada yang disampaikan ya kepada saya. Iya Pak Z.
ada sesuatu yang akan saya sampaikan bersama Pak Jen. Ya, baik Pak Niko. Sepertinya waktu kita pada saat ini untuk ngobrol-ngobrol agak terbatas, ya sekitar 15 sampai 20 menit lah kita bincang-bincang hari ini Pak Niko. Begini Pak Jen, ini terkait rekan-rekan jurusan ini di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun dalam penyampaian metode pembelajaran itu masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, masih menggunakan cara lama begitu Pak Jen. Itu ya. Yang hanya ceramah saja, sehingga saya lihat para siswa dan siswi itu ada merasa bosan Pak Jen, dalam pelaksanaan pembelajarannya. Padahal kalau kita lihat sekarang perkembangan zaman sudah cukup maksimal dan cukup baik menurut saya Pak Jen. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat, seharusnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya itu bisa bervariasi dalam melaksanakan PDM Pak Jen, seperti menggunakan fokus, menggunakan PowerPoint atau PPT, bahkan bisa juga memanfaatkan teknologi HP sebagai media pembelajaran. Tetapi dalam hal ini ada juga sebagian guru yang masih tidak mau berubah. Nah, seperti itu Pak Jen. Oke Pak Niko, sepertinya dari yang Bapak Niko sampaikan tadi, kalau saya simpulkan, permasalahan Bapak Niko itu adalah rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko itu menggunakan pembelajaran masih metode konvensional, dalam artian masih metode lama, sehingga siswa bosan dalam hal ini. Seperti itu ya Pak Niko ya? Iya Pak. Padahal pada saat ini zaman sudah semakin canggih, perkembangan sudah semakin pesat, namun rekan-rekan guru masih menggunakan metode konvensional. Ya Pak Niko ya? Iya Pak. Nah, dalam sekarang ini Pak, kurang bervariasi dalam pembelajaran dari strategi yang sebelumnya nih Pak. Maksudnya masih model sama lama saja, sehingga para siswa merasa bosan Pak terhadap materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak tersebut Pak. Jadi dengan kita bincang-bincang hari ini, apa yang Bapak Niko inginkan? Nah, itu tentunya merupakan perubahan dalam metode penyampaian pembelajaran Pak, atau media pembelajaran yang lebih variasi, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint, Fokus, laptop dan HP tadi Pak, dan lain-lain, atau sekurang-kurangnya menggunakan PowerPoint Pak pada pembelajarannya Pak, dan pada menggunakan pembelajaran metode daripada menggunakan metode ceramah Pak, tanpa adanya media yang bervariasi seperti itu Pak. Oh, baik Pak Niko, ya saya paham sekali. Jadi kondisi saat ini rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko itu adalah masih menggunakan metode lama dalam metode pembelajarannya, artian metode konvensional, sehingga siswa merasa bosan dalam pembelajaran di saat pembelajaran tersebut. Jadi yang idealnya hendaknya menggunakan metode yang bervariasi, yaitu seperti menggunakan laptop, HP, bahkan media itu adalah lingkungan sekolah bisa juga dijadikan sebagai media. Jadi begitulah idealnya Bapak Niko ya. Jadi kalau seperti itu berarti itu idealnya itu adalah pada level 10 ya Pak Niko ya. Ya, jadi kondisi saat ini kira-kira itu pada level berapa sekolah Pak Niko saat ini? Kalau saya lihat itu terdapat pada level 5 Pak, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang mengajar dengan metode-metode konvensional atau dengan menggunakan metode ceramah saja Pak, sehingga untuk level di atas
itu agak sulit didapatkan Pak. Jadi saya rasa memang benar pada level 5 Pak. Oh, baik, untuk sepertinya saat ini berada di level 5 ya. Nah, kalau seperti itu, untuk meningkatkannya berada di level berapa itu Pak? Mungkin saya bisa meningkatkan di sampai level 7 Pak. Karena untuk ke level yang lebih tinggi agak sulit. Karena guru-guru yang banyak yang sudah senior, dalam artian sudah hampir pensiun Pak. Iya, iya, iya. Jadi dari level 5 itu saya jadikan menjadi level 7 lah Pak. Jadi usahanya untuk menaikkan ke level 7 itu saya rasa sangat berat kayaknya Pak. Oke, bagus sekali ya Pak Niko. Jadi saat ini dari level 5 naik ke level 7. Jadi usaha yang Bapak Niko lakukan dalam rangka terciptanya perubahan bersama rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko, sehingga guru-guru tersebut bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk melakukan pembelajaran. Seperti itu ya Pak Niko ya? Iya Pak. Nah sebenarnya masih memikirkan Pak bagaimana caranya dan apa rencananya tindakan yang saya perbuat itu Pak. Tapi saya akan lakukan semacam kegiatan mentoring Pak, atau pendampingan individu antara saya dengan guru-guru senior, atau face to face Pak. Iya, iya, iya. Atau secara bergantian, seperti itu kira-kira Pak. Oh iya. Jadi baik Bapak Niko ya. Ya Pak. Ya. Baik Bapak Niko, kalau seperti itu bagus sekali. Berarti Bapak Niko merencanakan dengan kegiatan pendampingan atau mentoring ya Pak Niko. Dan selain itu, strategi apa yang Bapak Niko lakukan atau pernah diterapkan di sekolah dan rekan-rekan guru merasa nyaman dengan penyampaian Bapak Niko tersebut? Kalau saya rasa ini bukan dengan metode mentoring Pak. Nah saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Pak. Oh iya, iya. Iya. Atau wakil kurikulum untuk pelaksanaan pelatihan atau workshop. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru. Iya, iya, iya. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi. Iya, iya. Oh, berarti Bapak Niko sudah merencanakan mentoring ya? Iya. Ya seperti itu ya? Iya Pak. Ya. Jadi pendampingan individu dan pelatihan atau workshop dari ketiga ini Pak Niko yang lebih nyaman dan cepat dilaksanakan yang mana ya? Sepertinya saya rasa dengan cara mentoring Pak. Karena pelatihan atau workshop itu semuanya itu perlu waktu dan apalagi ini berkaitan dengan dana. Jadi yang lebih nyaman dan cepat mentoring saja Pak. Baik Pak Niko, Ya, Pak. berarti Bapak Niko merencanakan tentang mentoring, ya, pendampingan individu, pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga ini Bapak Niko, untuk saat ini yang lebih nyaman dan cepat dilaksanakan yang mana Pak Niko? Sepertinya mentoring ya Pak. Karena pelatihan atau workshop semua itu perlu waktu dan dana, jadi lebih nyaman dan cepat mentoring saja Pak. Jadi mentoring ya Pak Niko ya. Kegiatan mentoring ini Pak Niko memerlukan support atau bantuan siapa saja? Iya Pak, butuh bantuan rekan guru di sekolah, guru yang hebat IT,
atau rekan yang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti Pak Denny dan Bu Susi, Pak? Baik, Pak Niko, itu bagus sekali. Berarti Bapak Niko menggunakan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Bapak Niko ya. Dan kapan dimulainya Pak Niko? Secepatnya, Pak, dalam minggu-minggu ini saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, Pak. Oke, Pak Niko, itu bagus sekali. Dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Bapak Niko dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya, Pak ya, Ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang kemudian dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang media pembelajaran, Pak. baik Pak Niko, alhamdulillah Bapak Niko sudah dapat gambaran untuk bagaimana menciptakan suasana yang lebih baik dari permasalahan yang Bapak Niko temui, sehingga Bapak Niko melakukan kegiatan mentoring. Dan saya tidak sabar lagi menunggu Bapak Niko informasi dari Bapak Niko hasil mentoring tersebut. Dan mendengar cerita-cerita yang baru dari Bapak Niko, ya, sehingga hasil-hasil yang Bapak Niko laksanakan itu menghasilkan yang lebih baik. Baik Pak Niko, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Niko. Semoga rencana-rencana Pak Niko yang telah dibuatkan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak Niko. Ya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya nih Pak. Iya ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Pak Niko, ya saya pun berterima kasih juga Bapak Niko telah menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Dan saya Bapak Niko masih menunggu barangkali kalau ada cerita-cerita yang lain lagi, kita bincang-bincang lagi kembali. Dan kapan perlu Pak Niko langsung saja hubungi saya ya Pak Niko ya, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Ya, siap Pak. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Zed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita lihat Pak Zed sudah melakukan coaching Pak Niko. Sebelum menutup ini Pak Zed, pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi kepada kita. Ya silakan Pak Dini. Oke, yang pertama pertanyaan saya, apa saja yang Pak Zed lakukan pada saat coaching terkait indikator yang baik Pak ini, selama coaching sama Bapak Niko, saya sudah melakukan coachingnya dengan alur theta, yakni menanyakan tujuan pada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali atas hal-hal permasalahan terhadap Bapak Niko dan mencarikan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik, bagus sekali itu ya Pak Zed. Tadi juga saya sudah melihat pada saat Pak Zed melakukan coaching dengan Pak Niko, Pak Zed sudah menerapkan alur kita, ada tujuan di sana, ada identifikasi, terus ada rencana aksi. Yang saya lihat juga ada tanggung jawabnya, sehingga Pak Niko coba menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, Begitu Pak Zed? ya benar begitu. Oke Pak Zed, pertanyaan saya yang terakhir ini Pak Zed, Ya. berkenaan dengan kompetensi. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Zed kembangkan dari hasil coaching ini?
Oh, jadi Pak ini dari coaching yang telah saya laksanakan sama Pak Niko, Ya. saya harus mengembangkan lagi alur kita dengan sebenar-benarnya, sehingga saya akan mendapatkan hasil yang baik dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik kalau begitu Pak. Jika kedepannya Anda dapat membenahi diri dalam melakukan coaching dengan guru-guru lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pasca Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain. Iya, Terima kasih, Pak Zed. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dini. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Dini? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Niko bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik Pak Dini. Oh iya Pak Dini. Saya akan melakukan observasi nih Iya. kepada Pak Dini terhadap pelaksanaan coaching kali ini. Iya. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan diskusi dan memberikan pertanyaan-pernyataan kepada Pak Dini. Baik, mungkin pertanyaan saya akan mendiskusikan rubrik penilaian observasi kita pada hari ini. Pada coaching hari ini, Pak Dini, sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Denny memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Z? Dan kemudian bagaimana Pak Denny merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Z? Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Kita coaching nanti berlangsung, saya akan coba untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan secara penuh, memanusiakan manusia, plus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada pasien. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, untuk yang spesifik mungkin saya bisa mengutamakan urgenitasnya di bagian mendengarkan secara penuh atau hadir secara penuh Pak dalam kegiatan observasi ini. Karena kita tahu kalau seandainya kita melakukan observasi, saat kita separuh hati di bagian itu, biasanya nanti pada saat observasi kita tidak akan berjalan. Itu mungkin. Oh iya. Kemudian, indikator yang mana diinginkan oleh Pak Z dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, saya akan coba untuk menerapkan kegiatan alur kita dalam melakukan coaching kepada konsep nanti. Jadi saya upayakan konsisten dengan alur-alur tersebut. Oke Pak Denny, demikian dulu Pak observasi kita kali ini. Ya. Silahkan Pak Denny melakukan coaching dengan Pak Z dan saya akan mengamatinya selama coaching berlangsung. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Oke Pak Denny, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya baik Pak Denny, silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Z hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Niko. Ya Alhamdulillah Pak Z. Sepertinya Pak Z hari ini ada yang ingin ditanyakan ya? Ya benar sekali Bapak Niko. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Niko telah meluangkan waktu dengan saya. Dan benar hari ini memang ada yang akan saya sampaikan kepada Bapak Niko. Baiklah Pak Z. Sepertinya kita tidak banyak waktu nih Pak Z. Ya kalau Pak Z mau 15 atau 20 menitan lah kita ngobrol-ngobrolnya ya Pak Z.
Jadi apa yang mau Bapak Z sampaikan? Oke Bapak, ya terima kasih banyak. Begini Pak, ini terkait rekan-rekan guru di sekolah saya yang saya perhatikan dari tahun ke tahun ya Pak, itu dalam pemberian metode pembelajaran itu sifatnya konvensional, artinya monoton saja, sehingga siswa selalu mengeluh mengatakan ketika pembelajaran itu membosankan. Kalau kita lihat pada saat ini, zaman serba canggih, kemajuan teknologi semakin pesat, itu sebenarnya para rekan-rekan guru itu bisa memberikan pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Jadi untuk itu dalam hal ini saya ingin agar para rekan-rekan guru ini dalam memberikan pembelajaran itu dengan metode bervariasi, dengan menggunakan teknologi yang canggih pada saat ini, seperti dengan menggunakan media pembelajaran, HP, bahkan suasana lingkungan di depan sekolah saja itu bisa dijadikan media. Maka untuk itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Niko supaya bisa memecahkan permasalahan saya saat ini. Oke Pak, kalau saya spilkan ya Pak ya, Ya, berarti permasalahan Pak Z adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya Pak ya, yang kurang bervariasi ya Pak ya. ya benar sekali Pak. Oh begitu ya Pak ya. Ya, jadi begini Pak ya, kurang bervariasi dalam hal pembelajaran ini itu dari segi media pembelajarannya. Maksudnya rekan-rekan guru kita itu dalam memberi metode pembelajaran itu masih model lama Pak, sehingga siswa kita itu merasa bosan terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Oh iya Pak. Oke Pak Z, dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Bapak Z inginkan atau yang Pak Z ingin dapatkan? Oh, oke ya Pak Niko. Dari bincang-bincang hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran itu ya Pak. Jadi yang Bapak Z harapkan adanya perubahan. Iya benar Pak. Iya, Iya, iya Pak Z. iya. Jadi saya mau tanya, perubahan apa yang Bapak Z inginkan? Yaitu perubahan dalam penyampaian metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya Bapak Niko menggunakan aplikasi pembelajaran atau media, baik dengan memaparkan infokus, laptop, atau sekurang-kurangnya menggunakan PowerPoint-nya Pak, sehingga siswa dalam pembelajaran tersebut tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru kita itu. Oke Pak, dari apa yang Bapak Z jelaskan tadi, yang sampaikan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan menggunakan media, fokus ya tadi ya Pak ya, suasana lingkungan, HP dan lain-lain, dan semua itu bisa dikatakan dengan kondisi ideal ya. Iya benar Pak, ya benar sekali. Nah, itu kira-kira kalau saya ibaratkan pada level berapa Pak? Ya kalau sekarang ini Pak Niko, di sekolah saya itu sepertinya pada level 5. Dan kondisi sekarang ini ya karena di sekolah kita itu banyak guru-guru yang mengajar dengan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah saja, sehingga di level untuk yang lebih di atas agak sulit pada saat ini Pak. Jadi memang benar pada level 5 ya. Iya, berarti di level 5 ya Pak Z. Iya benar Pak Niko. Dan kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sih yang bisa Pak Z tingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang menggunakan metode bervariasi di sekolah? Oh, dari hal yang kondisi saat ini Pak Niko,
itu bisa saya tingkatkan menjadi level 7. Karena untuk level yang lebih tinggi agak sulit, karena guru-guru kita sudah senior-senior, bahkan untuk komputer pun agak gaptek Bapak Niko. Jadi untuk itu menanjak kepada level yang lebih tinggi itu saya rasa agak sulit. Jadi yang lebih pantas tuh level 7 itu sudah bisa dikatakan untuk melakukan perubahan di kami. Oh iya. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak Z ya. Iya benar Pak Niko ya. Jadi usaha apa yang dapat Pak Z lakukan dalam rangka menciptakan perubahan? Dalam artian seperti ini Pak Z. Para guru bervariasi dalam melakukan metode pembelajaran. Ya sebenarnya saya Pak Niko ya masih memikirkannya apa rencana tindakan yang akan saya perbuat. Nah, Lanjut aja Pak, itu dikat saja di bagian itu. ya. Oh tapi Pak Niko, Iya Pak. saya akan lakukan semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan guru senior, face to face secara bergantian. Seperti itu Pak Niko. Wah, baik sekali nih Pak. Dan bagus sekali nih Pak Z. Ya. Berarti Pak Z merencanakan dengan kegiatan pendampingan ke ini atau dalam bentuk mentoring ya Pak Z ya. Iya benar Pak Niko. Dan selain itu strategi apa yang Pak Z laksanakan atau pernah diterapkan di sekolah dan rekan-rekan guru itu merasa nyaman dengan penyampaian Bapak Z? Oh, berarti mungkin Pak Niko, Iya Pak. kalau bukan dengan metode mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, untuk pelaksanaan pelatihan workshop. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media bervariasi. Ya. Berarti Pak Z sudah merencanakan tentang mentoring, ya, Iya. pendampingan individu dan pelatihan atau workshop. Iya Pak. Dari ketiga ini Pak Z, untuk saat ini Iya ya, yang lebih nyaman dan cepat dilaksanakan menurut Pak Z yang mana? Oh sepertinya mentoring saja ya Pak. Karena kalau pelatihan, workshop itu akan mengundang narasumber dan akan membutuhkan biaya untuk kegiatan tersebut. Jadi yang lebih nyaman saya Pak Niko itu mentoring saja Pak Niko. Mentoring ya Pak ya. Iya benar. Jadi lebih ke mentoring. Iya. Ya Pak Z, kegiatan mentoring ini untuk Pak Z memerlukan support atau bantuan dari siapa? Oh iya Pak. Butuh bantuan rekan-rekan guru yang hebat IT dan rekan-rekan guru yang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Seperti sekarang yang hebat itu di sekolah saya tuh Pak Niko, itu ada namanya Bapak Denny, kemudian Ibu Mary. Nah, ini nanti saya libatkan dalam artian berkolaborasi agar bisa disebarkan kepada guru-guru kita yang lain. Oke Pak Z, bagus sekali. Dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Pak Z dapatkan? Ada yang lewat? Bagus sekali, berarti Pak Z menetapkan dengan cara berkolaborasi itu sempurna. Bagus sekali. Baik. Baik, bagus sekali. Monitoring. Nah, berarti ya. Ulang lagi ya. Ya. Satu, tengah. Iya. Baik, bagus sekali Pak Z.
Berarti Pak Z menggunakan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Ya. Dan kapan dimulainya Pak Z? Oh, secepatnya Bapak Niko, insya Allah minggu depan akan saya laksanakan dan saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Oke Pak Z, bagus sekali Pak Z. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Z dapatkan? Dari percakapan hari ini Pak Niko, saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring dan kemudian dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian IT dan bahkan guru-guru yang telah memakai atau menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan IT. Seperti tadi ada Pak Denny, ada Bu Mary. Nah, maka untuk itu bisa saya terapkan dan bisa dilaksanakan sehingga guru-guru lain itu bisa menggunakan media-media yang bersifat variasi tersebut. Bagus sekali Pak Z. Alhamdulillah ya Pak Z, sudah ada gambaran bagaimana kita menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak ya. Iya. Baik, saya tunggu nanti ya Pak kabar dari Pak Z setelah melakukan kegiatan mentoring ini. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita yang baru dari Pak Z. Iya, iya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dengan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak Z untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah bisa berjalan dengan baik. Ya Pak Niko, terima kasih banyak Pak Niko sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat dan bisa menjadikan perubahan di sekolah saya, Bapak Niko. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Z. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung saja hubungi saya ya Pak Z. Oke Pak Niko, ya sama-sama, terima kasih banyak Bapak Niko. Ya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi dalam kesempatan lain waktu ya Pak Z. Ya, ya. Oke Pak Z, begitu saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Niko.